Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali proses pembuatan aplikasi perpustakaan digital soal uji kompetensi jurusan rekayasa anak. Ya. Jadi sampai saat ini berarti proses untuk pembuatan template-nya sudah selesai. Sekarang kita coba akan buat CRUD ya pada masing-masing tabel di aplikasi perpustakaan digital ini. Kita akan coba buat yang kategori dulu aja ya. Di sini yang paling simpel nih untuk yang tabel buku kategori karena fieldnya juga sangat sedikit ya. Oke, kita buka Visual Studio-nya. Jadi template-nya udah selesai ya. Kita close aja. Yang dibutuhkan di sini berarti harus ada view-nya, controller, terus model, dan juga kita harus membuat routingnya di sini ya. Untuk yang pertama mungkin kita coba membuat view-nya dulu ya. Nah, untuk view di sini coba kita akan membuat folder baru. Aduh, ini salah di sini ya. Ini folder. Nah, ini apa? Buku kategori ya. Buku kategori. Dan buat file baru index.blade.php. Oke. Template-nya sudah jadi ya, berarti kita tinggal gunakan saja tadi menggunakan extend. Dia ada di layout index ya. Ini terus section untuk mengganti judul isi konten ya, judul kontennya langsung kita berikan di sini berarti buku kategori ya. Terus untuk isi kontennya satu lagi section menggunakan end section karena kita akan naruh isinya itu di tidak satu bagian ya, satu parameter di sini ya. Kita akan sekarang ya isi codingnya pasti banyak. Ini ya, berarti terus kita langsung munculkan table berarti ya di sini ya. Munculkan table. Nah, tabelnya tadi kan ada di dashboard udah ada ya. Kita ambil codingnya. Contoh codingnya dari dashboard. Sini ya. Cari table. Nah, ini dia table div sama ini aja ya. Ambil copy paste tabelnya di sini. Oke. Kita cukup dulu seperti ini ya. Nanti kita mau lihat dulu apakah sudah sesuai atau belum desain tabelnya. Oke, untuk sementara view-nya ini, lalu kita buka terminal buat controllernya. Oke, bisa make controller buku kategori controller. Oke, terus modelnya sekalian buku kategori model ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka controllernya. Jadi si view ini akan kita buka melalui controller ya. Pasti semuanya di sini kan, semuanya diatur di sini logiknya. Untuk si metode untuk membuka view index tadi, kita buat sebuah public function metode baru ya. Function index, kita berikan index sesuai dengan nama ini aja, standarnya mungkin seperti ini. Laravel biasanya. Index langsung menampilkan halamannya dulu. Untuk data database-nya nanti belum kita tambahkan di sini ya.
return view ke buku kategori index ya, ini. Oke, ingat di sini metodenya index untuk menampilkan file index di folder buku kategori view ya. Oke, kontrol sudah. Sekarang modelnya tidak usah, untuk model tidak usah dioprek lagi ya, karena si model udah langsung mendeteksi buku kategori ya. Harusnya sudah langsung mendeteksi ya bahwa si tabelnya itu, kita lihat lagi deh, buku kategoris ada S-nya ya. Nah, ini belum, harus kita cek dulu. Ini ada underscore ya, sedangkan di sini tidak ada. Tapi apakah berpengaruh atau tidak? Kita nanti lihat langsung ya. Pada saat menjalankan mengakses page dari si buku kategori tersebut. Sekarang kita buat rootnya menggunakan get ya. Ketik koma, jangan lupa URL-nya di sini berarti buku kategori ya, pakai underscore. Oke, mau apa? Terus mau diarahin kemana? Mau diarahin ke buku controller ya, buku controller class, panggil class dari buku controllernya. Nah, ketika melakukan seperti ini, penulisan kode pemanggilan class buku controller, jikalau buku controller sudah ada, dia otomatis nih ditulisin. Oke, lanjut, koma, lalu indeksnya ke arah mana? Yaitu ke arah indeksnya. Lalu metodenya ke arah mana? Yaitu metode yang sudah ada. Ini kan indeks ya. Nih, kita arahkan ke situ. Indeks. Oke. Selesai. Sementara untuk ini, langsung saya sekalian ya bikin name root. Jadi si routing ini kita beri name untuk kemudahan kita pemanggilan routing di dokumen PHP atau di Blade yang lainnya di dalam kode nanti. Kita sesuaikan aja di sini. Buku. Di sini karena dari sisi admin ya. Ini aja. Atau tidak usah ya. Sementara seperti ini deh, ya. Buku kategori .index ya, sesuai dengan metode. Nah, sementara seperti ini. Untuk penamaan pemberian URL-nya di sini nanti disesuaikan saja ya, kalau tergantung perkembangan aplikasi kita selanjutnya. Untuk name seperti ini, buku kategori .index ya, untuk membedakan dia berada pada di metode mana. Selesai, coba kita akses ya buku kategori ya, buku kategori. Ya, benar sekali, sudah sesuai. Sekarang kita coba ambil datanya dari database. Oke. Coba mana ya? Ini hapus dulu deh. Oke. Untuk model, karena tadi tabel kita belakangnya ada S-nya ya, dalam bentuk jamak gitu kan, plural ya, buku kategoris. Coba kita langsung saja ambil database-nya melalui model. Berarti kita harus melakukan, coba ini kita rapatin dulu, use, panggil modelnya dulu, app/model buku kategori titik koma, sehingga kita bisa melakukan penarikan data dari database melalui model ya. Coba variabel buku kategoris, coba. Nah, kita panggil class yang ada pada modelnya ya. Classnya adalah buku kategori. Tuh.
Lalu tarik datanya menggunakan eloquent al. Cara eloquent ya, ini sangat simpel sekali. Lalu kita hasil dari penarikan datanya masukkan ke dalam variabel sini, dikirimkan beserta saat melakukan return view di sini ya. Nanti datanya akan dikirimkan ke index, file index di sini. Nih, menggunakan array. Dengan nama sama ya, kita samain aja buku kategoris. Lalu diisi dengan variabel buku kategoris. Sip. Coba kita tes dulu DD apakah benar datanya bisa keambil. Variabel dulu, variabel buku. Ini kita dalam dulu, dicek isinya apakah ada atau tidak nanti. Dan juga ya kita harus isi ya kategorinya, kita input datanya satu aja ya, oh salah, insert misalnya komputer go, ada satu data, coba kita akses. Sorry, data itu ini salah di sini ya. Nah, coba lihat ada datanya enggak? Nih, ada di item original. Nah, komputer ya, udah sesuai. Dia akan secara otomatis si model ini walaupun nggak ada underscore-nya, buku kategori akan mendeteksi otomatis tabel kita bahwa tabel kita adalah buku underscore kategori ini ya. Tuh, buku kategoris ya. Coba saya desainer. Tuh, buku kategoris ngedetek langsung sini dia tanpa melakukan pengaturan tambahan coding apapun di model. Cukup kita panggil modelnya, lakukan eloquent untuk mengambil data, semua data al, lalu kita coba diagram dulu untuk melihat datanya atau enggak. Kalau sudah ada, yakin di sini ada ya komputer tuh. Berarti data siap dikirimkan ke indeks yang ada di folder kategori bagian views ya, result views. Oke. Kita sekarang coba buka index blade-nya, akan kita tampilkan di sini. Oke, di sini ada nomor urut, berarti ya. Terus nama kategori dan mungkin di sini ada action untuk proses delete, tombol edit ya, seperti itu. TR-nya ini sisakan satunya, data dummy-nya banyak sekali. Hapus ya. Sisakan satu saja. Oh, banyak. Sisakan satu saja untuk di looping ya. Kebanyakan. Cukup ini. Kita akan melakukan looping data di sini menggunakan perulangan for each, tentunya dengan cara blade templating add for each ya. Jangan lupa tutupnya dipindahkan dulu di sini. Tadi variabelnya untuk menampung data hasil eloquent al di sini adalah ini kategoris, dimasukkan ke dalam sama namanya ya, buku kategoris. Maka yang di sini akan berubah variabel ketika dia datanya sampai ke sini ya. Untuk buku kategoris variabel kita rename S-nya itu data misalnya. Oke, terus yang pertama tadi ada looping untuk nomor urutnya ya, menggunakan loop iteration. Lanjutnya untuk variabel data, nama ya, nama kategoris. Benar gak nama kategori? Nama kategori ya.
Dan terakhir itu untuk tombol ya. Tombol sementara mungkin kita, ini kurang rapi tabelnya nih. Coba. Nah, ini. Oke. Menggunakan hyperlink, button, edit. Sementara pakai ini dulu. Plus btn, edit itu mungkin btn warning, biasanya pakai ini. Yang kedua itu untuk delete biasanya ya. Delete btn danger. Oke. Seharusnya di sini sudah bisa nambah datanya, nampilkan datanya ya. Oh, diadamnya apakah sudah dihilangkan? Sudah, diadamnya harusnya di refresh sudah tampil datanya di sini. Nah, kategori komputer ya. Oke. Lalu ini untuk tulisannya kayaknya kurang ke tengah ya, karena tombolnya besar, tulisannya kecil. Kita akan coba tombolnya diperkecil. Coba di sini button small footstep, apa dia kelasnya? Button small. Nah, smaller ya. BTN LG, BTN SM. Coba. Apakah dia mengecil atau tidak? Oke, nah ini masih belum ini kita coba ketengahkan ya. Pakai atribut. Ya, atribut. Atributnya di sini di elegant itu ini sama ini sebenarnya ini. Oh iya, masih belum berubah. VA ya, VA legend, legend. Oke. Ya. Selesai untuk menampilkan data ya. Untuk menampilkan data sudah bisa, tinggal kita selanjutnya akan kita coba buat sebuah form tambah data ya. Berarti harus ada satu tombol. Coba taruh di sini ya. Ahare button tambah data. Oke, coba lihat dulu. Oke, di sini ya muncul. Kita coba sesuaikan lagi. BTN, oh salah, class ya, class BTN, BTN apa nih, hijau, sukses, ukurannya kecil juga, SM. Oke, tambah data sini ya. Nanti untuk halaman tambah data bisa kita buat halaman yang baru. Jadi ketika diklik pindah ke halaman baru untuk form tambah data, form input tambah data, atau bisa menggunakan modal ya. Ketika diklik muncul pop-up modal, atau bisa juga ini halamannya bisa kita bagi dua nih. Bisa bagi dua kolom ya. Yang sebelah kiri untuk form input, yang sebelah kanan untuk tabelnya. Ya. Kiri dan kanan, lebih cakep sih ya, lebih efisien lagi ya.
bisa dibagi dua atau menggunakan modal bootstrap ya, modal pop-up nih. Saya sarankan sih menggunakan itu yang lebih interaktif lagi ya, modal. Tuh lihat, klik muncul formnya di situ, itu cakep banget nih desainnya. Kalau sangat sederhana ya klik tambah, pindah ke halaman yang baru. Akan untuk mempercepat ya agar lebih simple, pada tutorial ini saya akan menggunakan cara-cara yang lebih simple aja, yang mudah ya. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri, harus dikembangkan sendiri. Oke, berarti di sini nanti setelah diklik tombolnya akan memunculkan view baru ya. Ini file di sini kita beri nama saja untuk menampilkan web.php, menampilkan form ya. Di situ ketika diklik tombol tambah, ini tambah data, akan diarahkan ke ke halaman Create Blade ini ya. Jadi bisa kita extend dulu layoutnya, layout index, lalu section, terus isi konten, isinya apa di sini. Kalau di sini buku kategori, berarti kita input buku kategori. Section lagi dengan end section, judul. Nah, di sini nanti akan menampilkan form, berarti kita harus buat form ya, form input. Sangat sederhana sekali posisinya, karena cuma satu kolom doang, kecil sih sebenarnya, pakai modal juga cakep. Jadi posisi formnya itu harus di tengah gitu ya, karena cuma kecil, pemosisiannya harus baik lah gitu ya. Nanti coba akan di tengah berarti ya, satu ini mungkin biar agak di tengah, lebih simpelnya kita bikin row dan kolom untuk kayak yang khusus di Bootstrap. Ada 3 kolom di tengah ini untuk si form inputnya ya. Coba kita buat div kontainernya dulu, div kontainer ya, terus div row, satu baris dan 3 tadi kolomnya ya, di .col. Copy dulu 3. Oke, yang kolom 1 dan kolom 3 biarkan kosong, ini kita buang form ya. Oke, coba form, kita buat form metode post, di from group, terus label ya, pakai label. Oke, boleh pakai label. Oke, kelas juga boleh, from label ya. For ini ya buat interaktif aja ya, ketika diklik nanti pindah ke input sini ya, input tipe teks pasti. For kita sesuaikan dengan name, dengan nama field ya, nama field sesuaikan biar tidak salah ya. Coba lihat di sini, yang perlu diinput adalah nama kategori aja ya, berarti kita sesuaikan aja nama kategori. Ini nama kategori, terus pasangan dari for-nya itu adalah ID ya, ID. Disesuaikan, harus matching nih for dan ID-nya. Jadi ketika tulisan nama kategori diklik nanti di browser tampilan, klik nanti akan
dia otomatis pindah ke kolom inputnya ya. ID jangan lupa dikasih kelas dulu, kelas from control, dan yang paling pentingnya adalah name, nama kategori. Oke, udah selesai ya. Toh satu lagi ya, untuk tombolnya lupa, jangan sampai lupa. Button simpan di sini, tipenya jangan lupa submit. Oke, kelas btn primary, btn sn. Oke, coba kita lihat. Belum ya, baru bikin view-nya. Untuk controller udah ada, tinggal dibikin metodenya ya. Ini kita geser dulu. Untuk ini model dan ini. Oke, untuk create-nya udah ada. Bagaimana cara mengaksesnya? Ya kita buat di sini public function baru. Sesuai dengan nama, sesuaikan aja ya, create. Langsung coba tampilkan ya, hanya menampilkan aja ya berarti ya. Return berarti langsung return view ke arah folder buku kategori create. Selesai, sudah metodenya jadi. Lalu buat jalur routingnya kita copy paste. Di sini kita tambahkan create. Di sini motornya create. Ini ganti create. Oke, sip. Harusnya sudah bisa ya. Tampil, coba slash create nama kategori. Waduh, ini di kiri ya. Input buku kategori, kok ini di bawah? Kita lihat ada yang salah pada ini kita nih. Isi konten. Nah, kan kebalik nih. Ini judul konten ya. Ini isi konten ya. Refresh. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kita kasih margin lah gitu ya. Coba di row margin top 5. Oke. Lalu di bagian home group margin bottom step 2 biar ke bawah. Oke. Nama kategori simpan. Coba kita buat ke tengah nih tombol simpannya ya. Si tombol dan ini kali tulisannya ya, nama kategori ya. Coba, kasihan dia di pinggir kiri sendiri ya. Berarti lakukan di sini ya. Coba text center. Nah, nama kategori apa? Simpan. Nah, setelah dibuat formnya udah jadi, tinggal prosesnya nih. Nanti data yang diinputkan di form di sini akan dikirimkan ke metode prosesnya ya. Itu kita buat dulu deh di sini ya. Nah, kita buat dulu prosesnya. Ini untuk proses insert datanya, di sini kita namain store ya. Metodenya juga sama, store. Terus di sini juga store. Controller buat public function baru ya. Kita copy paste lagi.
di sini store, lalu dia akan mengambil data yang barusan dikirimkan oleh form, berarti ke sini ya. Oh, wait. Kasih name-nya udah ya, store ya. Berarti di sini store. Ini hapus dulu. Oke. Jadi ini nanti akan ketika diklik dia akan diarahkan ke root web. Tadi kan kita udah buat ya. Nah, root name-nya udah buat ya. Tinggal panggil aja name-nya apa. Nah, store ya. Nah, store. Method post berarti si routing web ini itu bukan get lagi tapi post karena dia mengirimkan data dari form ya dalam bentuk request nanti. Berarti setelah di sini dikirim, nah diarahkan ke routing ini, diarahkan ke routing si kategori store ke controller buku controller method store, datanya akan sampai di sini ya. Lalu diambil request ya, request variable request. Nah, nanti nama kategorinya akan ditampung di variabel ini ya. Coba kita dd ya, variabel request sampai di sini. Kita coba nih, datanya nyampe nggak ke sini ya. Refresh, coba kategorinya misalnya science, simpan. Oh, expire. Oke, ada yang kurang. Di form kita harus menambahkan add csrm. Ulang, back, refresh, science, simpan. Nah, udah nyampe nih di Daidam. Adanya di request parameter tuh sampai science. Berarti sampai ya. Lanjut, kita selesaikan proses dari insert datanya. Sebelum data dimasukkan ke database, ya harus divalidasi ya. Coba validate, kita masukkan validate, kita validasi dulu ya. Coba di sini variabel request validate, kita validasi agar dia nggak sembarangan data yang masuk ya. Mungkin ini baru sederhana aja nama kategori gitu. Paling kasih validasi harus wajib diisi misalnya ya. Tadi nama kategori kan, name-nya itu nama kategori. Terus kita berikan validasi require, jadi wajib diisi. Terus mungkin panjang karakter ya, max. Apa ini lupa pakai ketik ya. Required. Terus maksimal karakter kita sesuaikan dengan di database dia 50 ya. Misalnya seperti ini. Validasi max 50. Oke. Oke. Nah, sudah nih divalidasi nih. Jadi ketika udah divalidasi, coba dicek lagi ya. Daidam dd, misalnya dd ya. Bahwa ini wajib diisi dan maksimal 50 karakter. Kita cek dulu, wajib diisinya dulu ya. Karakternya ini kepanjangan ya. Pokoknya kalau berhasil dia akan masuk ke Daidam. Kalau gagal validasinya, kalau gagal dia akan stuck halamannya ya. Nih coba, walaupun belum ada pesan muncul karena kita belum membuat pesan errornya di sini ya, berdasarkan hasil validasi di sini. Oke, kita coba refresh, back ya, back, refresh.
Simpan langsung, kan wajib diisi ya, simpan. Nah, kan masih stuck di sini karena validasinya berjalan. Dia nggak boleh kosong, harus kosong. ASD. Simpan. Nah, biar ya. Tuh. Sesuai. Misalnya ini panjangan sih 10. Ya karena emang tipe datanya panjangnya seperti itu. Oke, berarti aman ya. Lanjut, cuman satu kolom doang. Kita lanjutkan proses insert datanya. Oke. Kita lanjut proses insert datanya. Lanjut proses insert data, masukkan datanya ke database ya. Tapi sebelum itu mendingan kita selesaikan dulu deh ya urusan ini ya, validasinya. Kita coba munculkan pesannya dulu deh ya. Coba kita buka di sini Laravel. Kita copy validasi dash error ya. Kita coba tampilan errornya nih. Nah, ini dia ya. Kita harus menambahkan add error ya, and error. Ini kondisi struktur kontrol jika terjadi error, gitu kan. Maka munculkan class invalid yang nanti akan kontaknya jadi merah, lalu munculkan pesan merah di sini. Pesan errornya apa ya. Jadi kita tambahkan ini pada kolom input kita ya. Oke, ada di sini berarti create blade input. Classnya mana? Ini dia nih. Nah, munculkan invalid jika terjadi error. Name titlenya di sini diganti, sesuaikan. Lalu munculkan tulisan ini warna merah nih, alert danger. Di persis di bawah sini deh, bawah input ya. Sama disesuaikan nama. Oke, coba nih ya. Kita lihat hasilnya. Back dulu, refresh, kosong, simpan. Nah, ini dia. Buset, ini gede banget ya. Kita munculkan tulisannya aja deh ya. Kita sesuaikan sih, jangan alert danger nih, tapi text danger kali ya. Refresh, simpan. Nah, oke ya. Kegedean juga. Gedean ya. Cuma text danger aja coba. Di sini ya. Text danger. Coba refresh. Nah, cocok. Oke, ini aja. Oke, sip. Cukup. Lanjut lagi. Kita proses insert datanya. Sini ya, berarti tinggal lakukan validates. Oh, salah. Kita panggil ininya dulu. Panggil class buku kategori create ya. Create ya, bukan created ya. Terus di sini yang mau dimasukkan apa? Data-data ini yang ada di validates. Coba dulu seperti ini. Oh, kita langsung sekalian setelah berhasil arahkan ke return, redirect mungkin ya, redirect ke root. Ya, nah ini buku indeks ya, ke tabel lagi, titik koma. Oke, coba dulu seperti ini. Masuk nggak datanya? Oke, refresh lagi. Tadi coba science. Simpan. Ada error ternyata. Kalau di sini
allow mask a segment on model kategori. Berarti kita tidak boleh langsung memasukkan sebuah data langsung ke database tanpa ada pengaturan v-labelnya ya. Jadi kita harus ngasih tahu bahwa kolom yang mau di input itu apa aja, yaitu nama kategori. Coba, berarti di modelnya. Tadi kan kalau menampilkan data mah tidak masalah ya, tapi pada saat menambahkan data itu bermasalah di sini. Kita harus menambahkan protected variable v-label sama dengan apa di sini? Oh, salah. Dipakai variabel v-label. Tadi hanya ada nama kategori aja ya. Kategori. Oke, sip. Bisa seperti ini. Kalau ini menyebutkan nama kolom yang mau diisi, ada lagi satu cara, yaitu guarded ID ya. Jadi pengecualian, selain dari kolom ID, maka yang lain boleh diisi. Kalau yang v-label, berikut adalah nama-nama kolom yang mau diisi. Perbedaannya seperti itu ya. Saya pakai yang ini aja, ID. Coba back, refresh, science, simpan, berhasil tambah ya, tambah data. Kok belum pindah tombolnya? Kita cek lagi. Tombol button ya belum diapa-apain ya. Nih root, name-nya apa tadi, yaitu buku kategori create. Refresh, tambah tadi science misalnya sosial, simpan, tambah. Oke, aman untuk penambahan data. Jadi seperti itu ya. Mungkin sambil kita tambahkan pesan deh sekalian ya. Di sini jadi menambahkan pesan pada saat berhasil ya. Coba dia ada di sini dokumentasinya. Coba ya. Flash. Message. Flash. Message. Coba. Nah, ini dia, flash data ya, flash data. Record session kita tambahkan di sini session flash. Ini. Oke, session flash. Lalu nanti menampilkan di ininya. Nah, ya, coba. Ya, ini coba deh kita coba dulu ya. Ini session flash. Berarti di sini ya. Session flash status ya. Data berhasil ditambah gitu ya. Gitu. Nah, pesan ini akan disimpan dalam bentuk session. Coba dulu deh. Ada error enggak? Kita refresh, tambah. Misalnya di sini hukum. Nah, harus menambahkan session ya. Bener nggak? Harus ada class yang ditambahkan. Illuminate. Errornya apa? Illuminate HTTP redirect response. Oke, kita tambahkan ya. Sini deh. Use illuminate. Apa dia mintanya? HTTP session ya. Redirect response. Coba ya.
session ya. Wait, coba kita koreksi lagi. Pakai session kah? Plus data? Bukan. Ini pakai with aja yang simple. Coba ya, with status. Ini jadi nggak usah. Ya, jangan pakai session. Ada with kok di sini ya. Yang lebih simple, hukum. Oh kan? Udah ya. Tinggal kita tampilkan pesan notifikasinya. Kita coba notifikasinya di atas, persis di atas judul. Mungkin ya, coba kita tambah di situ. Berarti di bagian template ya, kita harus menambahkan template layout resource views agar notifikasinya bisa digunakan untuk semua ya. Layout index kita persis taruh di atas ini berarti. Kalau boleh lah di situ ya, di sini nih. Add session. Ini kita akan coba munculkan pesannya add session atau pakai kondisional ya. Jika if else. Kebanyakan ini aja, if aja. If session ini kali. Nah, status tadi kan dengan menggunakan with. Mana nih? With itu berarti di sini akan mengirimkan sebuah session yang namanya status, isinya data berhasil ditambah. Oke. Status, if session status, maka apa? Jika ada sessionnya, maunya ngapain gitu ya? Itu coba memunculkan pesan ya. Alert ya, alert yang ada close-nya mungkin ya. Nah, ini ada di bootstrap nih, kita harus nyari biar cepat. Alert yang ada close-nya. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke coding kita. Ya, rapiin dulu. Warning, sukses lah ya. Pesannya apa di sini? Session status lah. Kita tadi kan ada punya pesan ya, tadi ada pesannya. Ini session status echo. Lalu mungkin di sini cek lagi datanya. Oke. Apakah benar? Coba tes. Tambah. Ekonomi. Nah, oke. Nah, juga ini double ya. Harusnya kita jadikan unik aja kali ya. Ini datanya kosongin dulu. Ya udah, nggak boleh double lah ya. Check out, delete dulu semuanya. Aduh, salah cek. Mouse-nya rada kurang responsif. Oke, coba lagi. Kita berikan validasi. Dia harus beda ya. Udah ada satu kategori ya nggak boleh double ya. Unique. Di sini sebutkan tabelnya apa, yaitu buku kategoris. Udah cukup. Di ID-nya pasti udah tahu, primary key-nya pasti ID. Coba ya, refresh. Tambah tadi
hukum. Data berhasil bertambah. Oh, ini kenapa nih? Close belum jalan. Bootstrap JS-nya belum jalan nih. Nantilah urusan belakangan ya. Yang jelas tadi tambah hukum lagi harusnya nggak bisa. Nah, asal been taken. Oke, lumayan ya. Ekonomi. Oke, sip. Ini apa ya? Coba kita cek ini masalah bootstrapnya. Coba kita cek layoutnya. Ini. Coba ini JS biasanya sih. Nah, bootstrap kurang T ya, bootstrap. Refresh. Oke, tambah komputer kita masih juga belum jalan. Apa yang salah? Coba bootstrap asset this bootstrap bundle min.js. Kalau di atas CSS-nya apakah sudah? Bootstrap asset JS. Oh, ini belum ya. Wait, di mana nih? Coba. Ini JavaScript ya. Oh, ini udah nih bootstrap. Bootstrap min.css. Cuman tombol ini doang yang nggak jalan nih. Masalah desain berarti. Oke. Apa ya? Mungkin ini versinya kayaknya deh. Coba ya. Versinya bootstrap ini kayaknya yang example itu versi 5 ya. Coba ini 53 docs alert ya. Kita coba. Ini ada close nya. Ini dia, copy. Benar nih, sepertinya iya. Oke, kita coba ganti. Let's success. Kita echo di sini. Cek lagi datanya. Simpan. Refresh. Tambah. Science, hukum, biologi. Nah, that's right. Oke. Ini ada hijau-hijau dari mana? Oh, double ya. Ini loh. Oke. Tambah data, terus ekonomi, sejarah, enter. Oke, aman. Close. Ya, mungkin itu saja untuk proses CRUD dari tabel buku kategori. CRUD bagian tambahnya ya, baru tambah ya. Nanti kita lanjut dengan delete-nya. Kita yang buat yang lebih gampangnya dulu ya. Tambah data, tampil data sudah, tambah data, lanjut dengan delete, dan terakhir adalah edit data ya.
Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.